Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrik. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pemrograman Python, yaitu mengenai alur pembuatan program Python, yang kedua aturan penulisan sintaks di Python, ketiga statement Python, 4 tipe data variabel, yang kelima indentasi. Oke, di sini dalam belajar Python kita bisa menggunakan dua media, yaitu mode interaktif Python dan yang kedua kita menggunakan IDE atau text editor. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan mode interaktif Python. Nah, di sini saya menggunakan terminal di IDE, sama saja jika menggunakan CMD, tinggal kita ketikkan di sini Python dan enter. Nah, jika keluar tulisan seperti ini, berarti kita sudah bisa menggunakan mode interaktif Python. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah komentar di suatu baris kode, perintah tunggal dan beberapa baris, kita akan berjumpa dengan tanda titik sebanyak 3 titik. Dan contoh penulisannya seperti ini, itu kita menggunakan tanda pagar apabila kita ingin menuliskan sebuah komentar. Pagar, kemudian kita ketik ini komentar. Nah, misal ini tidak akan terbaca dalam baris kode, cuman hanya terbaca sebagai komentar saja. Kemudian kelebihan dari mode interaktif, kita dapat mencari tahu tentang isi suatu modul dan juga mengetahui kegunaan satu fungsi tertentu dengan cepat. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita butuh dua fungsi berikut, yaitu fungsi dir dan yang kedua fungsi help. Nah, fungsi dir yaitu bertujuan untuk menampilkan berbagai fitur fungsi yang tersedia pada suatu modul. Sedangkan fungsi help menampilkan dokumentasi suatu fungsi. Untuk praktiknya, kita akan mempraktikannya pada mode interaktif ini, yaitu kita mengetikkan import. Kita menggunakan salah satu modul, misalnya kita menggunakan modul math. Oke, kemudian kita pencet enter. Nah, modul math ini sudah terimport dan bisa kita akses. Contohnya seperti ini, yaitu untuk menampilkan modul ini kita bisa mengetikkan dir buka kurung ketik math dan enter. Nah, di sini apabila sudah seperti ini, kita bisa pilih salah satu fungsi untuk kita lihat dokumentasinya. Misalnya kita ingin menampilkan exp, berarti kita tinggal mengetik help, di mana fungsi help di sini menampilkan dokumentasi suatu fungsi. Nah, help, jangan lupa buka kurung math.exp. Oke, itu enter. Nah, ini merupakan fungsi help untuk menampilkan dokumentasi atau fungsinya. Mode interaktif kadang juga bisa disebut sebagai mode konsol, shell, atau juga REPL, Read Eval Print Loop. Fitur ini cukup canggih, tapi kita tidak disarankan dalam penggunaannya untuk membuat program kode yang besar. Nah, mode ini cocok digunakan saat kita perlu perhitungan kalkulator, mengetes suatu modul atau fungsi tertentu, mengetahui kegunaan dari modul atau fungsi tertentu, dan lain-lain. Sekarang kita akan mencontohkan penulisan kode program Python di IDE PyCharm. Oke, kita minimize dulu. Oke,
Sini saya sudah membuat project baru. Teman-teman tinggal pilih file new project dan tuliskan nama project teman-teman. Sini saya sudah membuat project saya itu Python saya. Dan di sini kita akan membuat file, klik kanan, new file. Kita tulis saja aku .py untuk coba-coba saja teman-teman. Jangan lupa .py nya untuk karena ini merupakan pemrograman Python. Kita akan mencoba menuliskan query program hello world. Kita tinggal penulisan ini sangat mudah teman-teman di Python, yaitu tinggal kita ketik print dan buka kurung. Kita ingin memprint contohnya hello world. Nah, di pemrograman Python tidak perlu titik koma teman-teman. Soalnya ini merupakan pemrograman Python karena pemrograman Python adalah pemrograman yang paling mudah sebenarnya, dibuat khusus untuk orang-orang yang baru belajar, karena tidak seringkali kita lupaan seperti di bahasa pemrograman C++, kita harus menggunakan titik koma untuk di ujung kode kita. Kita di sini tinggal run atau tekan Alt Shift F10. Di aku. Ntar praktik. Nah, sini bisa kita lihat tulisannya hello world di run ini. Oke. Nah, setelah itu saya akan menggunakan alur pembuatan program Python. Nah, untuk alur pembuatan Python sendiri terdapat 3 cara itu. Pertama, script Python dibuat. 2, kemudian script itu tadi akan diterjemahkan ke dalam bentuk binary oleh interpreter Python. Hal ini bertujuan agar sistem komputer mengerti apa isi dari script tersebut. Yang ketiga, barulah setelah itu sistem komputer mengeksekusi perintah tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan aturan penulisan sintaks di Python. Sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, Python juga memiliki aturan sendiri dalam menulis sintaks. Aturan ini wajib dipatuhi oleh para programmer dan pengembang. Apabila tidak dipatuhi, ya codingannya tidak akan jalan teman-teman. Kemudian statement Python. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kita menggunakan bahasa C atau C++ atau Java, setiap kali kita selesai menulis satu baris, kita harus menggunakan titik koma. Sedangkan di Python sendiri tidak. Nah, saya di sini akan mempraktekkannya dalam bentuk mode interaktifnya saja. Kita kembali ke terminal. Nah, oke teman-teman, kita coba menuliskan misalnya di sini data X nilainya sama dengan 1. Kemudian data Y nilainya sama dengan 2. Data Z nilainya sama dengan 3. Nah, kita ingin menampilkan X, Y, Z secara berurutan. Jadi, kita tinggal tulis saja X, Y, Z, kemudian enter. Angkanya akan terprint di sini, teman-teman. Ini angka yang kita masukkan tadi, nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, sebenarnya tanda titik koma bisa digunakan dalam Python, tetapi dalam konteks tertentu. Titik koma itu bertujuan untuk memisahkan, misalnya kita ingin menulis dalam satu baris, tapi titik koma itu bertujuan untuk memisahkan antara nilai tertentu, seperti X sama dengan 1 titik koma, Y sama dengan 2
titik koma ini bertujuan untuk memisahkan antara nilai X dan nilai Y. Kemudian sini kita nilai Z sama dengan 3. Hasilnya akan sama teman-teman. Kita print dia X, Y, Z. Kita enter. Sama teman-teman. Setelah itu saya akan menjelaskan tipe data dan variabel dari dalam Python ini. Masih dalam mode seperti ini teman-teman. Saya akan menuliskan misalnya absen sama dengan namanya teman-teman, misalnya Anto. Kemudian siswanya, jumlah siswanya misalnya siswa sama dengan 1. Kemudian dikasih nilainya 90 misalnya. Kita harus menampilkan nilai, misalnya absen, namanya kan tadi absen, terus kemudian siswa, terus nilainya. Nah, siswa ini artinya peringkat teman-teman di sini. Oke. Nah, absen, nama Anto di sini di print. Nah, siswanya di sini juga di print 1. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan type absen, koma type siswa, koma type nilai, dan enter. Kelas str, kelas ini di sini kita akan dikasih tahu misalnya tipenya, tipe absen ini apa sih, misalnya berarti tipe si absen ini merupakan str merupakan string. Kemudian tipe siswa ini apa sih, nah ini kan merupakan angka, berarti siswa ini nilainya integer karena ini bilangan bulat. Kemudian tipe nilai ini apa sih, kelasnya integer juga seperti karena ini bilangan bulat, seperti itu teman-teman. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang indentasi. Nah, pada blok kode seperti peruangan, percabangan, fungsi, dan lain-lain, Python tidak memulainya dari tanda kurung kurawal, maka Python memanfaatkan teknik indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi merupakan space ruang Y. Masih belum mengerti? Coba lihat dua contoh di bawah. Mari kita lihat dua contoh di bawah ini. Kita coba for I in range, misalnya range-nya 10. Jangan lupa kita ketikkan titik 2 teman-teman. Oke, kita ulang. Maaf saya lupa. For I in range 10. Titik 2 nya teman-teman. Untuk melanjutkan dari codingan ini, karena kita menggunakan mode ini. Kemudian if I ini artinya apabila dibagi 2 ya teman-teman, sama dengan 0.2. Kenapa ini error ya? Coba kita ulang. If I in range
10.2 meter. Nah, kemudian if I 2 kurung sama dengan 0.2. Waduh, kenapa errornya teman-teman? Sini tulis if I-nya ini merupakan error. Kok bisa error ya? For gitu ulang. For I in range 10.2 meter. If I 2 kurung sama dengan 0, langsung saya intinya teman-teman, karena saya coba di sini error terus. Nah, di sini for I range kita tulis seperti ini. Nah, kemudian for if I persen 2 sama dengan 0, T2 string I. Nah, misalnya I itu berapa? I adalah bilangan genap, else I adalah bilangan ganjil. Nah, di sini penggunaan if ini bertujuan untuk menentukan apakah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Apabila hasil pembagiannya itu sama dengan 0, berarti itu bilangan genap. Apa selain 0 berarti itu bilangan ganjil, teman-teman. Ya, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.